Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai semuanya, apa kabarnya? Dan semoga teman-teman semua selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala tanpa kurang suatu halangan apapun. Amin, amin, amin ya robbal alamin. Dan yang lagi sakit semoga cepat diberi kesembuhan, yang lagi diberi ujian semoga sabar menjalaninya dan berakhir dengan kebahagiaan ya teman-teman. Dan cerita saya kali ini masih sekitar atau seputar bagaimana orang Indonesia ya menikah dengan orang Hong Kong, begitu ya teman-teman. Dan sebelum melanjutkan cerita ini, untuk teman-teman yang baru bergabung atau menemukan channel saya ini, jangan lupa subscribe, like, komen, dan share-share. Monggo silakan ke media sosial teman-teman jika teman-teman suka, dan nyalakan tombol loncengnya agar jika saya meng-up video terbaru teman-teman bisa cepat dengan gampang mengetahuinya ya. Terima kasih. Sebenarnya sama saja ya teman-teman, di mana itu ada kehidupan di Indonesia, di negara manapun, di negara Hong Kong, itu sama saja ya, ada orang baik, ada orang jahat, dan begitupun kisah suatu keluarga atau pernikahan, ada bahagia, ada sedih, ada sengsaranya dan sebagainya, itu pasti sama ya teman-teman, bukan hanya di Hong Kong, bukan hanya di Indonesia, itu sama saja dimanapun negara, ya pasti kehidupan itu seperti ini begitu ya. Karena banyak sekali teman-teman kita dari Indonesia itu ya yang ingin menikah dengan orang Hong Kong, tapi di pemikirannya itu ada maksudnya begitu ya teman-teman, bukan mungkin karena cinta yang sesungguhnya begitu ya, itu banyak sekali karena mereka itu ingin mendapatkan ID ya, KTP Hong Kong begitu, itu memang banyak sekali. Jadi mereka tanpa berpikir panjang melakukan apa yang mereka inginkan begitu ya teman-teman, itu banyak sekali. Jadi endingnya malah membawa kesengsaraan ya teman-teman begitu. Mereka itu banyak ya yang di sini menikah dengan orang tua atau kakek yang umurnya 70 lebih, itu juga ada ya teman-teman, itu banyak sekali. Itu mereka tidak tahu ya bagaimana, itu pilihan mereka sendiri. Ada juga yang menikah dengan mungkin usianya masih muda, tapi endingnya juga setelah mendapatkan KTP Hong Kong, mereka juga malah disuruh kerja ya, tidak dikasih uang, mereka disuruh kerja malah dimintain duitnya, itu juga banyak sekali begitu ya. Karena ketika kita sudah menikah dengan orang Hong Kong, status atau KTP kita itu pasti sudah berbeda ya teman-teman begitu. Kita boleh ya melamar kerja mungkin di restoran sini ya, paling banyak itu mungkin di restoran ataupun di perhotelan begitu ya, untuk cleaning service begitu, bersih-bersih begitu, itu banyak sekali. Dan gajinya pun sudah berbeda ya teman-teman, sudah lebih besar, sekitar 12.000, 13.000 sampai 14 ataupun 16 begitu ya. Itu sudah kalau dikalikan mungkin 30 juta, 26 juta begitu ya. Memang itu mungkin menggiurkan sekali ya begitu ya teman-teman. Jadi mereka tanpa memikir ke depannya apa yang terjadi, mereka itu pokoknya ingin memiliki KTP dan ingin menikah dengan orang Hong Kong, itu juga banyak ya teman-teman begitu. Nasib itu memang tidak ada yang tahu ya teman-teman, itu semua takdir Allah ya, kita hanya bisa menjalaninya. Tapi saya sendiri kejadian banyak ya, ada teman-teman saya itu mungkin mereka bercanda atau sungguhan, saya juga tidak tahu ya. Mereka itu ada yang bilang, Kis lembok yo, saya itu dicariin suami Hong Kong. Loh, cariin suami itu kok kayak boneka saja begitu ya teman-teman, cariin suami. Terus saya bilang untuk apa? Terus mereka itu ngomong supaya saya mendapatkan KTP begitu ya, mendapatkan ID Hong Kong supaya saya bisa bekerja dengan gaji yang banyak begitu. Itu ada juga ya teman-teman begitu. Terus saya bilang, loh belum kok doanya jelek.
Loh, doanya jelek gimana? Lah, katanya kamu pengen mendapatkan ID, cuma sekedar ID KTP, berarti kamu tanpa rasa cinta. Nah, itu kan Allah pasti tidak senang ya teman-teman mendengarnya. Itu juga tanpa kita sadari itu adalah doa begitu ya. Itu ada ya teman saya kejadian memang seperti itu. Teman saya itu katanya menikah dengan orang Hongkong karena mengharap untuk mendapatkan ID KTP begitu. Jadi setelah menikah benar-benar dalam rumah tangganya itu sangat sengsara, jauh dari kebahagiaan ya teman-teman. Dia itu sudah punya anak juga satu, tapi juga bekerja dan tidak pernah dikasih duit ya sama suaminya begitu. Itu mungkin karena doanya sendiri ya teman-teman, karena ingin mendapatkan KTP begitu ya. Itu aduh, miris sekali ya teman-teman kalau seperti itu. Dan kadang-kadang untuk bayar listrik saja itu ya teman-teman, dia itu sambatnya ndak karuan begitu ya. Itu gimana ya, dia itu saya juga kalau ngelihat itu iba ya, apalagi selalu telepon apa gimana begitu ya. Ini ndak apa-apa ya, misalnya teman saya itu dengar ya, karena dia sendiri saya udah ngomong, misalnya saya cerita di itu boleh ndak apa-apa, silakan, yang penting saya ndak menyebut namanya, ndak apa begitu ya katanya. Nah, jadi katanya untuk teman-teman ya mungkin harus berhati-hati, jangan sampai seperti dia begitu ya. Apapun itu memang tidak semuanya ya teman-teman bernasib sengsara, bernasib seperti itu ya. Ada juga, banyak juga yang mungkin malah membawa kebahagiaan begitu ya. Itu banyak juga ya. Yang penting kita itu berdoa, berucap ataupun omong apapun itu memang harus berhati-hati, harus yang baik-baik saja ya, karena tanpa kita sadari apapun itu yang kita ucapkan adalah doa ya, begitu. Ada juga yang setelah menikah menjadi suami istri itu ya, itu uangmu ya uangmu, uangku ya uangku. Itu banyak sekali ya, banyak juga yang seperti itu ya. Terus kadang-kadang untuk membayar sewa rumah itu dibebankan sama si istri. Itu ya banyak sekali teman-teman, karena ada teman saya juga begitu. Jadi tidak semuanya orang itu mengalami kebahagiaan, mengalami kesengsaraan begitu ya. Karena di Hongkong itu rumah sangat mahal ya teman-teman. Sebuah rumah apartemen itu sangat mahal. Harganya yang murah itu 6 miliar, 7 miliar ya. Jadi kalau dirupiahkan itu sudah sekitar 13 miliar, 14 miliar. Itu yang apartemen sederhana ya teman-teman di sini. Jadi sangat mahal dan tidak semua orang mampu untuk membeli rumah begitu ya. Dan sewa rumah sangat mahal ya, begitu. Itu masih banyak sekali ya itu, karena di sini pokoknya serba mahal kehidupan teman-teman. Dari apapun itu mahal sekali. Memang tidak munafik ya teman-teman, kalau wanita itu memang ingin kebahagiaan dari suami ataupun dibilang dalam rumah tangganya itu pengen bahagia dan matre begitu, itu memang semua wanita ya, walaupun kadang-kadang itu tersimpan tidak diucap gitu, tapi semuanya pasti sama ya, ingin mendapatkan kebahagiaan dari suaminya, kan merasa tersanjung begitu ya. Itu saya sendiri ya, mungkin teman-teman saya enggak tahu ya, walaupun kadang-kadang ada yang berkata oh tidak tidak, saya tidak seperti itu bohong ya, karena wanita itu pasti sangat ingin dimengerti, ingin kebahagiaan dari suami dan ingin pokoknya kebahagiaan begitu ya teman-teman, itu pasti. Sebenarnya sama saja ya teman-teman, dimanapun, tidak hanya di Hongkong, dimanapun sama, dimanapun negara, soal jodoh itu sama ya, karena semua itu Allah yang menakdirkan ya. Kadang bahagia, kadang susah, kadang gimana, itu sama saja ya. Dan seperti biasanya teman-teman, kita ambil yang positifnya, kita buang yang negatifnya ya. Kita ambil yang baik-baik saja ya. Dan jika tanpa sengaja ada kesamaan dengan cerita saya yang mungkin teman-teman alami, saya mohon maaf yang sebesar-besarnya ya.
Dan mohon maaf atas segala kekurangan dalam cerita video saya karena saya manusia biasa, letaknya salah dan dosa dan banyak kekurangannya. And see you in the next video. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat dan bahagia, stay healthy and happy always. Bye bye.